Ya, jadi Om Bay sudah skip episode Ultraman Trigger sebanyak 2 kali. Jadi di video ini akan ngebut 3 episode. Oke, langsung aja. Tapi sebelum kita mulai, space like dan juga subscribe channel nih bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Udah muncul monster lagi ya? Wah, udah kesurupan lagi nih. Si cantik udah kesurupan lagi nih awal-awal. Mungkin di episode ini bakalan mengobak-ngobak masalahnya si Akito ya. Akito no Yakusoku. Well, seperti yang Om Bay bilang sebelumnya, kalau misalkan si pesawatnya dibikin CG kayak gini agak kurang menarik sih kalau pribadi Om Bay ya. Lebih asik kalau misalkan dibikin kayak miniaturnya. Ya sepertinya Akito punya dendam tersendiri terhadap monster ini, maybe. Si tanduknya patah sebelah. Mungkin sebelumnya pernah berhadapan dengan God Select atau dengan si Akito, maybe. Ayo. Ya, let's go, berantem. Oke, power type, bos. Cari gara-gara si Akito ini. Kan? So-soan sih. Tapi biasa kayak gitu sih karakter-karakter yang punya sejarah buruk. Biasanya suka jadi beban. Loh, kok hilang? Lu sih meleng aja. Oh, nah kayak gini maksud Om Bay itu. Ya, di suspend ya, di discourse 3 hari. Entahlah, kadang-kadang si God Select itu kelihatan kayak santai-santai gitu ya si anggota-anggotanya. Kadang juga kelihatan kayak yang tegas banget. Nah ini akhirnya God Swing. Oke. Di orang tuanya udah nggak ada ya, sedih juga. Tapi Om Bay lebih penasaran sejarah dari bapaknya si cantik ini. Ya mungkin pengen ada hubungan lebih dalam lah dengan si Guts yang sebelumnya ya, yang di Ultraman 3. Jadi emang dikontrol sih sama si Yameno Kyojin. Di fotonya agak di blur ya, di bekas bakarnya itu, bakar fotonya. Waduh, itu jaketnya jualan lagi Pak yang hitam. Tembak. Yep, bromance-nya makin kuat di sini ya. Apakah tidak ada lagi percintaan di seri Ultraman? Bromance terus. Udah gak mempan Pak, udah berubah. Alah. Mata merah karena iritasi ringan. Mata merah karena dipengaruhi Dark Kyojin ya. Ome masih mengharapkan pertarungan Ultraman Trigger ini ada yang cepet-cepetnya yang aktif gitu, kayak tarungnya Ultraman Zero atau Ultraman Ginga. Seru banget sih kalau misalkan kayak gitu. Tapi sampai episode kali ini masih belum ada. Attack on Titan ya. Mirip dia, tuh main aktornya pada mirip ya, yang kecil-kecil ya. Aduh, senyumnya bikin salting Pak. Aduh Pak, jangan kasar Pak. Aduh, dibanting-banting ini. Yap. Jadi setiap monster yang diekstrak, kekuatan monster yang diekstrak itu bisa dipakai di pistolnya ya. Nah kalau Akito dilempar nggak apa-apa lah. Kalau Yuna dilempar, jangan. Weh. Gampar ya. Ini pasti belajar dari Emu ini ya. Ya, dargolnya ciut. Ciut banget, cuma digampar cewek langsung balik.
Nah, di sini mulai kelihatan nih romansnya. Jadi sebenarnya ini cinta segitiga. Kengo suka Akito, Akito suka Yuna. Ngawur. Just like that, dari tadi susah-susah guling-guling, terbang-terbang, cuman tinggal dicolok flash disknya, tembak, selesai. Owe bukan berarti meremehkan, berarti jadi kayak apa ya? Kadang Owe mengharapkan sebuah fase-fase bertarung yang naik, klimaks, der. Bikin kita itu langsung, wow. Ya, baper dia. Oh, yang namanya aturan tetap aturan ya. Kalau melanggar ya udah melanggar. Tapi secara personally si kaptennya tetap sayang sama Akito ya. Aduh, disimpan ya kembang dari Kengo. Oke, untuk episode kali ini kita menguak sejarah yang belum diketahui tentang bapaknya Yuna, tentang sejarahnya Akito. Ternyata bapak orang tuanya udah nggak ada. Ya, so sad. Tapi di sini apa ya? Semakin kuat kaitannya dengan Ultraman 3 ya. Omai nggak mau berteori banyak sih. Takut salah, takut nanti melenceng dan kecewa juga. Untuk di episode ini yang menjadi favorit tetap sih Mbak Yuna ya. Siapa lagi ya? Oke, kita lanjut ke episode selanjutnya. Apa ini? Tiba-tiba lemes Kengo. Oke, what's happening? Tiba-tiba kacau begini ya. Ignis, oke. Sudah satu episode dia tidak muncul ya. Niup trompet, enggak. Adakah hubungan Ignis dengan Hidoram? Kalau misalkan dia berasal dari luar, apakah dia terpengaruh oleh Dark Kyojin? Ya, datang-datang udah hancur. Klise banget ya. Seperti yang Obai pikirkan sebelumnya, si Ignis ini bakalan bekerja sama dengan God Select. Tapi Obai masih curiga sih, si Ignis ini ngebantu God Select tuh apakah ada tujuan lain kah? Dalam momen kayak gini tuh bener-bener favorit banget lah. Biasa karakter-karakter yang berotot itu kepalanya agak sedikit kurang ya. Si kaptennya ini mukanya tegang mulu, nggak pernah santai si bapak. Nggak rapi ya berubahnya. Dia juga bingung ya. Ya, si Mbak keringetan habis ngapain, Mbak? Yaudahnya digodain mulu sama Ignis ya. Nas DC. Oke, menunggu si Nas DC ini berubah jadi robot. Nah, Om lebih suka kayak miniatur kayak gini daripada CG kayak si Gas Falcon. Mbak ini agak sedikit mengganggu sih. Dia naik di situ. Oke. I get it. Ternyata cuman mecahin bungkus Kinder Joy-nya doang. Yap, pasti datang, pasti ngacau. Nggak akan berjalan dengan lancar. Jadi vision dia yang tadi itu semacam super feeling ya. Yes, like this. Woohoo. Nah ini nih taruh yang Om tunggu-tunggu kayak gini. Nah, kayak gini menghibur, Pak. Oh, nice. Setelah si God Select itu anggotanya sebenarnya terlalu sedikit untuk tugas yang sangat besar gitu ya. Ataukah masih belum diliatin semua anggotanya?
Selamat lah, selamat. Jadi si user ini selalu keluar-keluar di saat yang genting ya. Perfecto English. Nah dari kemarin tarungnya kenapa nggak cepat kayak gini coba pas lawan? Kan enak dilihatnya gitu. Kaboom. Oke, so jadi si Satan Deros ini ada rencana dari para Yami no Kyojin ya. Kayaknya ada tujuan lain selain mengincar Yuzare si Yami no Kyojin ini, tapi kita belum jelas sih. Set asik. Benerin rambutnya dulu, Pak. Iya. Ya, jadi anti-hero dia ya. Kayak juggler. Ace. Gangguin mulu Yuna ya. Dia punya dendam kah dengan Hidoram? Yes. Ini masa lalunya ya, ketika si planetnya dihancurkan itu ya. Seperti yang dibilang sama si alien, siapa lupa lagi namanya. Tadakai. Yap, oke. Senang sih di episode ini kita semakin bertambah ya si background dari karakternya. Kemarin Akito, sekarang Ignis. So, jadi sebenarnya dia sedang mencari kekuatan untuk mengalahkan Hidoram ya. Mungkin form si Ignis yang Ultraman itu dapatnya juga dari situ, maybe. Entahlah, mungkin dia akan tenggelam terhadap kegelapan juga untuk mendapatkan kekuatan demi mengalahkan Hidoram. Kita lihat di episode selanjutnya. Lanjut episode 7 Inter Universe. Ya, dia lagi. Lu kangen lah sama Yoko Senpai. Beliarok juga ikutan ya. Ya, klise banget. Kayak Zero banget ini. Ini kayak Zero sama Z banget ya. Terus si Barossa ini perasaan gak beres-beres itu muncul mulu. Masih membalas dendam ya, adik-adiknya ternyata datang lagi ya. So jadi bakal nyambung ya ke universe-nya Toriga. Inter Universe. Tapi kalau nggak pakai Bolton, pakai siapa lagi? Yang punya kekuatan kayak gitu. Kingjo ya, Kingjo custom. Kayak boneka ya, kayak mainan. Jadi kalau misalkan ini beda universe, ada Earth 1, Earth 2, Earth 3. Sama Ultraman bisa tahu ya. Udah ada feeling deh. Nice. Pakai bahasa Inggris ya. Perfect English. Nice to meet you. Bisa banget ya. Pas awal-awal Jid Riser-nya rusak, diganti sama Zeto Riser. Sekarang pakai yang pistol. Iya. Ini gathering di X. Apa harus stetoskop pak? Aneh-aneh si Ignis tuh tiba-tiba punya ini, punya itu gitu kan. Kemarin punya bom. Si Dargon masih baper sama Yuna. Menyendiri gitu ya. Nah, dia kan mantan bajak laut juga. Ya kadang si Ignis ini suka terlihat konyol-konyol gitu ya. Tapi kadang dia juga suka terlihat keren, terlihat mencurigakan. Setelah episode-episode Ultraman yang joke-joknya sekarang kayaknya lebih cocok buat anak kecil sih. Oma yang belum bisa menikmati sebagian joke-joknya. Oh mantep nih berantem ini.
Tapi rata-rata kalau misalkan muncul Barca Seijin, itu tarungnya suka agak-agak konyol dikit ya. Jual mainan lagi ya. Tinggal menunggu aja Ultraman yang sebelumnya dibikin key lagi. Dibuka dulu, Pak. Aduh, kangen banget sama lagu ini ya. Apalagi yang versi koplonya. Mantap nih tarungnya. Harusnya episode sebelumnya kayak gini juga nih. Lebih curangnya 1 lawan 2. Nah, mereka tuh pamer DX sebenarnya. Yes. Nice combination Z dan juga Toriga. Menghibur banget. Shot ulang. Oh, enggak Z lagi ya, biasa. Nah, itu dia. Mau tungguin ya. Si Ignis ini Omai khawatir ya. Jadi seiring dengan nggak ada tujuan hidupnya dia, mungkin suatu saat dia bakalan mati juga. Curiganya kayak gitu, karakter kayak gitu tuh. Tapi kayaknya sih tujuan dia buat ngalahin si Haidoram sih. Yap, untuk episode kolaborasi dengan Ultraman Z ini belum beres, tapi udah cukup menghibur sih. Dengan munculnya lagi Haruki, kayaknya bakalan menjadi sebuah tradisi gitu ya. Kohai dan senpai-nya dari Ultraman yang sebelumnya itu bakalan ketemu juga. Tapi lumayan sih, maksudnya ya kadang-kadang kan kita kangen juga dengan Ultraman series sebelumnya gitu ya. Untuk 3 episode ini Ultraman Toriga sedikit-sedikit mulai kelihatan ya rahasia-rahasianya dari bapaknya Yuna, backgroundnya Ignis juga gitu kan. Banyak sih yang bisa digali di sini. Tinggal karakter-karakter yang lain aja belum kebuka ya di sini, sejarah-sejarahnya, kemudian juga tujuannya ngapain gitu kan. Yang masih bikin Omai penasaran adalah bapaknya si Yuna ini ya, hubungannya dengan Guts yang sebelumnya itu apa gitu. Jadi masih penasaran di situnya aja sih. Ya oke sih, sejauh ini masih menghibur, masih pengen untuk diikutin. Kita lihat saja bagaimana kejutan di episode mendatang. Oke, cukup sekian untuk react kali ini, cukup panjang karena 3 episode. Ya next Omai cicil satu-satu lagi aja ya. Jadi ini karena emang waktunya mepet, jadi langsung di push 3 episode. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa smash like dan juga subscribe-nya ke channel ini. Dan sampai jumpa di React Ultraman Trigger di episode 8 Sabtu minggu depan. Bye bye.